pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Dengan sini yang ketua kelas boleh mempersiapkan. Boleh Bu. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa mengenal kepada kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kelas itu ya. Sini, Ibu, Meli, Ibu, Siti Raisa, Robi, Janji, Alisa Toga, Ibu. Monika, Lani, Ibu, Ojit. Hadir Bu. Nah, jadi sebelum mulai materi pembelajaran, Ibu minta anak-anak mendengarkan ini ya. Sumpah Pemuda. Dengar? Dengar Bu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, jadi materi yang kita akan bahas hari ini yaitu tentang Sumpah Pemuda dengan harapan dapat mematikan jiwa nasionalisme dan memperkuat. Baiklah, kita akan memulai materi pembelajaran hari ini yaitu tentang Sumpah Pemuda. Yang kita akan bahas itu yaitu latar belakang, yang kedua Kongres Pemuda, yang ketiga itu nilai penting, dalam Sumpah Pemuda. Jadi yang kita akan bahas pertama itu tentang latar belakang Sumpah Pemuda. Latar belakang Sumpah Pemuda ini terdiri dari 3, yaitu ada politik etis, ada bangkitnya nasionalisme, dan media pers. Kita bahas yang tentang politik etis. Nah, jadi pada dulu itu Belanda menerapkan kebijakan ekonomi kapitalisme barat, di mana kebijakan ini menerapkan sistem pajak tanah, terus perdagangan dan perindustrian yang dipegang oleh pemilik modal, yang nantinya berdampak kepada turunnya kesejahteraan rakyat, kemudian rakyat menjadi menderita. Setelah itu, ternyata kebijakan ekonomi itu mendapat kritikan oleh seorang politikus dan intelektual yang bernama Van de Venter. Nah, ia menulis dengan judul Utang Kehormatan di majalah The Gates. Jadi, ia mengatakan bahwa Belanda ini mengeksploitasi untuk membangun negara mereka dan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi maka sewajarnya itu Belanda membayar utang budi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahannya. Ternyata kritikannya ini mendapat perhatian khusus oleh Ratu Wilhelmina. Nah, jadi Ratu Wilhelmina ini menyadari bahwa sewajarnya Belanda ini membayar utang budi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membuat kebijakan yang kita kenal sekarang dengan kebijakan politik etis ini. Nah, jadi politik etis itu memiliki 3 program. Dia ada edukasi, Transmigrasi. irigasi, dan Transmigrasi. Edukasi itu pendidikan, irigasi ini pembangunan saluran perairan, yang terakhir ini perpindahan penduduk. Kemudian latar belakang selanjutnya itu ada bangkitnya nasionalisme. Nah, jadi dengan adanya program edukasi di politik etis ini, jadi rakyat pribumi itu mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Nah, dengan memperoleh pendidikan ini nantinya membuat pemikiran rakyat pribumi ini semakin rasional, kemudian wawasannya pun semakin luas. Dan setelah itu, dari sinilah nanti rakyat pribumi menyadari bahwa mereka mampu bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, dari situlah munculnya paham nasionalisme, kesadaran akan nasional, kesadaran akan kehidupan yang layak bagi rakyat pribumi. Nah, kemudian kesadaran itu membuat kaum-kaum terpelajar ingin melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme dengan membentuk organisasi pergerakan nasional. Nah, organisasi pergerakan nasional itu ada yang di bidang sosial kultural, politik, ekonomi, bahkan agama. Nah, kita ambil salah satu organisasi pergerakan nasional, ada Budi Utomo. Budi Utomo itu merupakan
merupakan dari awal pergerakan nasional didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian ada Serikat Islam. Serikat Islam ini didirikan tahun 1912 oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Kemudian ada English Party didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 oleh dipelopori 3 serangka, yaitu 3 serangka itu ada apa aja? Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo. Nah, organisasi pergerakan nasional lain yang bergerak di bidang agama itu ada apa aja? Muhammadiyah, Kemudian Serikat Dagang Islam, terus kalau yang bergerak di bidang pendidikan ada? ada Yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara? teman siswa. Ya. Pintar kan saya, Bu? Ya, kemudian yang terakhir itu ada media pers. Jadi kaum terpelajar ini menuangkan gagasannya itu di media pers atau cetak. Jadi terkait isu-isu perubahan baik itu di bidang ekonomi, sosial atau politiknya. Jadi media pers ini digunakan sebagai wadah untuk memperoleh informasi bagi rakyat pribumi. Kemudian materi selanjutnya itu ada Kongres Pemuda. Kongres Pemuda ini ada Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. 2 kali diadakan di Batavia atau Jakarta. Jadi Kongres Pemuda 1 ini dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, yaitu membahas tentang memantapkan persatuan kebangsaan, kemudian mempererat hubungan antara perkumpulan organisasi pemuda di Indonesia. Kemudian di Kongres Pemuda 1 ini juga membicarakan penyelenggaraan Kongres Pemuda 2 yang akan diselenggarakan selanjutnya. Kemudian Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan 2 tahun setelah Kongres Pemuda 1 pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, diadakan 3 kali sidang, yaitu sidang yang pertama itu hari Sabtu tanggal 27 Oktober yang membahas tentang persatuan kebangsaan Indonesia. Kemudian yang rapat kedua itu ada dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober jam 8 pagi sampai jam 12 siang yang membahas terkait pendidikan. Kemudian rapat yang ketiga dilaksanakan di hari dan tanggal yang sama seperti rapat yang kedua, hanya saja jam setengah 6 sore sampai jam 8 malam. Nah, di rapat ketiga inilah merupakan puncak dari perurusan naskah Sumpah Pemuda oleh Muhammad Yamin dan dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito. Dan materi yang terakhir, nilai penting dalam Sumpah Pemuda. Jadi nilai penting yang terkandung dalam Sumpah Pemuda itu ada nilai persatuan, kemudian ada kemandirian, dan ada nilai demokrasi. Nah, maksud dari nilai persatuan ini memahami sejarah sebelumnya itu bagaimana perlawanan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya melawan kolonialisme dan imperialisme. Nah, dari situlah muncul rasa persatuan seperti dengan adanya perlawanan di setiap daerah ataupun membentuk
maju ke depan mengambil kertas ini. Di balik kertas ini ada pertanyaan. Tapi setelah mendapatkan kertas ini kembali ke kelompok dan boleh mendiskusikannya sesama kelompoknya ya. Ada apa ya? Undian, arisan berapa? Kelompok kita mana dasin ya guys? Kita pasti Gas, bisa. ini gas. Kita pasti bisa. Mandatnya gas. Bisa pasti kita. Kita warna hijau aja biar kompak semua. Hijau cuma 2 Bu Guru. Ya, ambil satu ya. Bersatu ya Bu? Satu untuk mas, satu orang satu? Oke. Di kami sisa sedikit ini. Sama bunyi gitu. Ya, ini kalau susah Bisa nggak Bu? Ih, tusuk gigi bekas ya? Bisa. Bu, nomor satu. dan kelompok satu boleh ambil kertas yang dapat sesuai dengan undian yang didapat. Yang mana Ibu? Itu nomor aja. Ya, nggak ada apa? Itu aja. Kembali. Nomor 3 Bu. Nomor 3 bisa. Ya, betul. Ya betul. Oh, di Bu, boleh di paling dipanggil di sini ke sini. enggak nanti di sini sama Amin masukin. Oh, ini kayaknya sampai dengan kamera. Mesti kan? Nanti lah kelompok kami mau ambil. Kerjaan udah. Dan kelompok Sini, 2 Bu, pakai aja. Kita sama satu kelompok. Ini dengan kelompok ibu. Oke. Aku nomor satu. Mana ini potong? Bentar ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya. Lama kok. Yang satu meninggal bekas kena. nah kelompok yang ketiga Guys. aku berapa? Apa gitu? Nomor 3. Asal lah kita kasar. boleh diskusi ya kalau ada poin aja sudah lama-lama Ini agak ikut. diskusi ya. Satu aja. Sampai di sini. 5,40. Ya udah apa ini dari mana sih apa ini tadi ini menurut pemahaman organisasi yang belum Ini ya hasil bahasa. ya nomor satu kan nih Ya, Bu. ya boleh nomor satu dapat pertanyaan nomor berapa aja nomor satu Iya, Bu. dapat pertanyaan nomor berapa aja Nomor 3 Ibu. tiga Iya, Bu. terus Apa? 8 sama 9. oke nomor 3 dulu bunyi pertanyaannya hal yang dibahas dalam langkah pertama pada kongres kemudian 2 apa jawabannya Tentang kesatuan bangsa Ibu, kesatuan nasional bangsa Indonesia. iya benar ya Yeay. kemudian pertanyaan nomor 8 sebutkan tanggal bulan dan tahun dilaksanakannya kongres kemudian 2 tanggalnya tanggal 28 Oktober tahun 1928 hari ya iya benar ya Yeay. pertanyaan terakhir sebutkan bunyi ikrar pertama Sumpah Pemuda Hah? Ini Bu, apa ikrar kan? Iya, pertama. Pertama, kami putra putri Indonesia mengaku bertanah air. Tanah air satu, tanah Indonesia. Iya. nah kelompok 2 ya dapat pertanyaan nomor berapa nomor 1 ya nah yang pertanyaan nomor 1 perhatian politik Politik sih Bu. Politik tadi Bu, politik bulan budi di mana dalam politik ini ada memuat tentang edukasi, irigasi dan transmigrasi. ya benar pertanyaan selanjutnya itu nomor 5 nama organisasi yang didirikan oleh Kiai Dewata Nama organisasinya Ikatan Mahasiswa. ya benar pertanyaan terakhir nomor 6 Bu nomor 6 yang merumuskan teks Sumpah Pemuda mau ngejamin Bu ya benar nah yang terakhir berarti pertanyaan nomor 2 4 sama 3 Ya, Bu. pertanyaan nomor 2 anti Sumpah Pemuda menurut Bu Menurut saya Bu, anti penting pemuda itu sebagai semangat perjuangan pemuda dan menghilangkan perbedaan agama tersebut. ya benar pertanyaan selanjutnya hasil pembahasan Kongres Pemuda 1 Yaitu agar sebuah organisasi pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia. ya pertanyaan terakhir nama organisasi yang menjadi anggota Gerakan Nasional Budi Tomo. ya benar Yeay. ini ada besar ya jadi kita minta untuk pertanyaan di sini supaya anak-anak semua dapat menyertai materi kelas Ya, Bu. nah kemudian kita akan laksanakan kuis Ah, ya bisa kuis boleh duduknya diangkat boleh Bu. Kami Bu, bisa. Tadi mau buat generasi BO. Tadi mau buat generasi yang jadi sambil kerjakan tugas bisa dengerin juga kan ya jadi kesimpulan dari
materi ini, materi Sumpah Pemuda ini, bahwa Sumpah Pemuda itu memiliki pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia. Nah, disinilah munculnya rasa nasionalisme dengan menyadari untuk melakukan pergerakan mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka. Kemudian yang terpenting itu kita merupakan satu kesatuan, satu tanah air, tidak memandang daerah ataupun suku, karena kita ini memiliki keragaman. Seperti kata Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Selesaikan ya kuisnya. Ya. Nah, Bu. Udah, yang kertasnya boleh dikumpulkan. Kertas saya, Bu. Udah, boleh dikumpulkan. Lu, Bu. Bentar Bu. Pertama satu selesai. Oke, dah. Kumpulkan ya. Kalau udah siap, kumpulkan ya. Oh ya, untuk jangan lupa mempelajari materi selanjutnya itu tentang sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia ya. Udah dikumpulkan semuanya? Nah, sekian dari materi pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RPP LEPI udah bagus, materi pokoknya disebutkan nama sekolah semuanya, terus semester sama pembelajarannya juga, terus itu topiknya juga udah mendukung pencapaian KD, terus itu sesuai dengan tujuan pembelajaran materi, alat medianya juga lumayan menarik, terus itu masuk nilai ya. Nilainya itu 86. Penampilan Ya, enggak. RPP. Sedang kalau penampilan udah baik, udah bagus lah. Interaksi sama siswa lumayan. Terus itu, tapi LEPI nggak ngasih kesempatan siswa untuk bertanya. Jadi LEPI yang itu terus. Terus itu melaksanakan pembelajaran sesuai rencana di RPP, iya udah. Terus itu mengasih penguatan juga udah bagus sih. Nilai Nilai keterampilan 85. Oke, tepuk tangan guys.